Halo Bedikers. Awal tahun 2016 lalu, gempar dengan nama Jessica Kumala Wongso yang disebut melakukan pembunuhan menggunakan sianida. Setelah cukup lama tak terdengar, nama Jessica kembali muncul karena kasus yang menjeratnya ini dulunya ditangani oleh Ferdy Sambo. Kini Ferdy Sambo juga dijerat kasus pembunuhan berencana seperti Jessica. Lantas seperti apa kabar Jessica saat ini? Mari kita bongkar. Kejadian ini bermula pada tanggal 6 Januari 2016. Saat itu Jessica Kumala Wongso sedang berkumpul di Olivier Cafe Grand Indonesia bersama Wayang Mirna Solehin dan Hani. Mirna diketahui meninggal dunia setelah meminum kopi es Vietnam. Berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ditemukan adanya pendarahan pada lambung Mirna. Pendarahan ini disebabkan oleh adanya zat yang bersifat korosif yang masuk ke dalam tubuh dan merusak mukosa lambung. Setelah melalui pemeriksaan lebih lanjut, zat korosif ini berasal dari asam sianida. Pusat Laboratorium Forensik Polri juga menemukan sianida pada sampel kopi yang diminum oleh Mirna. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Jessica pun dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Jessica dinilai membunuh Mirna atas dasar sakit hati karena Mirna menasihatinya soal asmara. Ada beberapa hal yang memberatkan hukuman Jessica. Di antaranya perbuatan Jessica telah menimbulkan kesedihan yang mendalam terhadap pihak keluarga Mirna. Selain itu, perencanaan pembunuhan ini dinilai dilakukan secara matang dan dengan keteguhan hati. Perbuatan ini dinilai sangat keji karena Mirna adalah teman Jessica sendiri. Selama proses persidangan berlangsung, Jessica sempat menjelaskan mengenai kondisi ruang tahanan yang ditempatinya selama ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Dirinya menyebut ruang tahanan ini sebagai sel tikus. Jessica mengatakan bahwa ruang tahanan yang ditempatinya ini merupakan sel isolasi. Sel ini digunakan untuk tahanan yang melakukan pelanggaran saat ditahan untuk tersangka kasus pembunuhan yang baru ditangkap. Jessica menyebut bahwa ruang tahanannya tergolong tak manusiawi, kotor, dan banyak kecoa serta tikus. Sebagai kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan pernah menyampaikan beberapa hal yang menurutnya mampu membebaskan kliennya dari tuntutan jaksa. Yang pertama, Jessica sebagai terdakwa tak mengakui perbuatannya, sehingga alat bukti keterangan terdakwa tidak terpenuhi. Kedua, alat bukti surat berupa visum et repertum dan hasil pemeriksaan Labkrim Puslap Polri juga disebut tak terpenuhi. Selain itu ditemukan adanya limfosit di dalam lambung Mirna yang menandakan lambung korosif karena penyakit kronis, serta ditemukan obat sakit lambung. Sehingga tim kuasa hukum Jessica berkesimpulan bahwa sejak sebelum Mirna meninggal dia sudah memiliki riwayat sakit lambung. Adapun tanda-tanda korosif di lambung Mirna disebabkan oleh penyakitnya ini bukan karena efek sianida. Ketiga, dari 17 saksi yang merupakan pegawai Cafe Olivier, tak ada satupun saksi yang melihat Jessica memasukkan sianida ke dalam gelas, memegang sedotan, dan menggeser gelas kopi milik Mirna. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari ahli patologi yang menyebutkan bahwa tak ada kematian yang disebabkan oleh sianida. Dengan kata lain, tak ada tindakan pembunuhan dari awal. Oleh karena itu, Otto menyebut tak ada kasus pidana karena memang tak ada kasus pembunuhan. Berdasarkan alasan-alasan ini, Otto Hasibuan bersama tim kuasa hukum meminta majelis hakim untuk membebaskan Jessica. Kendati demikian, alasan-alasan ini tak cukup kuat untuk mencabut tuntutan jaksa atas Jessica. Selain menyita perhatian publik, kasus kopi sianida yang menjerat Jessica juga turut menarik di mata seorang produser. Disampaikan melalui pengacara Jessica, Hidayat Bostam, mengatakan bahwa kliennya ditawari produser film untuk menulis skenario tentang kisah hidup dan kasus kematian Wayan Mirna Solehin. Jessica pun menyanggupi dan mulai menulis kisahnya ini dari dalam penjara. Hal ini juga menjadi salah satu aktivitas yang dilakukan Jessica untuk mengisi hari-harinya di rutan Pondok Bambu. Meski tak terdengar lagi kabar terbaru mengenai tawaran penulisan skenario hidup Jessica ini, namun ada dugaan yang muncul di tengah-tengah publik. Dugaan ini mengaitkan kisah hidup Jessica dan sebuah serial berjudul Sianida. Rambut Jabi selaku produser membantah jika cerita yang diangkat pada serial ini merupakan adaptasi dari kasus kopi sianida. Ia menegaskan bahwa web series karya sineas Sridhar Jetty ini sepenuhnya fiktif. Kendati demikian, Rambut Jabi merasa wajar
jika orang-orang akan teringat kasus pembunuhan Mirna setelah membaca dari serial sianida. Butuh 32 kali persidangan sebelum pada akhirnya majelis hakim memutuskan Jessica bersalah dan dihukum selama 20 tahun penjara. Hukuman ini dijatuhkan 27 Oktober 2016 lalu. Namun sebelumnya, Jessica sempat membacakan nota pembelaan diri atas pledoi pada sidang ke-28 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 13 September 2016. Di dalam nota pembelaannya, Jessica menyampaikan bahwa dirinya tak menyangka bahwa Mirna akan meninggal pada hari pertemuan mereka. Ia pun mengaku merasa sangat kehilangan atas kepergian sahabatnya. Jessica mengaku memahami kesedihan yang dirasakan oleh orang-orang yang menyayangi Mirna, tapi dirinya tak mengerti dengan segala tuduhan kejam yang diarahkan padanya. Keluarganya harus menderita karena dipojokkan oleh publik. Jessica juga menyampaikan keyakinannya bahwa ia tak menaruh apapun di dalam kopi yang diminum Mirna, dan juga menceritakan bagaimana hidupnya berubah menjadi mimpi buruk setelah peristiwa ini. Jessica menceritakan bahwa selama pemeriksaan ia terus-menerus disuruh untuk mengakui perbuatan ini dengan menggunakan rekaman CCTV sebagai senjata, dan juga harus ditempatkan di dalam sebuah sel berukuran 1,5 x 2,5 meter. Di dalam sel ini Jessica diperingatkan kalau tahanan lain akan melakukan tindakan buruk kepada dirinya. Jessica juga tak boleh dikunjungi selama beberapa hari. Pada saat itu ia merasa sangat takut. Lebih lanjut, Jessica menceritakan bahwa Direktur Pimpinan Umum yang menjabat saat itu datang dan membawanya ke satu ruangan. Pada saat itu orang ini berbicara kepadanya menggunakan bahasa Inggris yang mengatakan bahwa dia merasa rendah untuk datang ke ruang tahanan dan menemui Jessica. Orang ini lalu meminta Jessica untuk mengakui tuduhan dengan dalih hasil pemeriksaan CCTV. Orang ini juga menawarkan jika Jessica mau mengaku maka ia akan divonis 7 tahun hukuman penjara, bukan hukuman mati atau seumur hidup. Pada saat itu Jessica mengaku diintimidasi. Ia juga merasa sangat menderita selama proses hukum berlangsung. Meski begitu, ia tetap berusaha tenang menghadapi semuanya dengan terus berharap kepada Tuhan. Di akhir pembacaan pledoinya, Jessica menyatakan bahwa dirinya bersumpah tak membunuh Mirna. Berselang beberapa tahun sejak kejadian ini, kabar Jessica Kumala Wongso semakin tak terdengar lagi. Jessica pun tampak menjadi lebih pendiam setelah kasus ini membuatnya harus mendekam di penjara selama 20 tahun. Yang lebih sering menghabiskan waktunya di dalam kamar. Ia hanya keluar ketika keluarganya datang berkunjung. Padahal dulu, Jessica hampir setiap pagi dan siang hari bersembahyang di vihara. Ia bahkan mengajak serta ibu dan pamannya untuk beribadah. Petugas lapas mengatakan bahwa mungkin saja Jessica lebih memilih berdoa di dalam kamar sembari merenung. Jadi begitulah kabar Jessica Kumala Wongso saat ini. Apakah hukuman yang dijatuhkan kepada Jessica sudah tepat? Menurut kamu bagaimana, Bedegers?